Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Heboh, dosen senior UI menduga BPIP dijadikan sentral komite seperti di komunis Cina. Ada dugaan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menjadi sentral komite seperti di negara komunis Cina. Saya menduga BPIP menjadi sentral komite yang mengatur segala macam seperti di negara komunis Cina. Kepala BPIP Profesor Yudian Wahyudi, tapi di belakangnya ada yang mengatur, kata dosen senior Universitas Indonesia Taufik Bahaudin di channel YouTube Realita TV Rahma Sarita. Menurut Taufik, BPIP telah mendegradasi Pancasila menjadi ideologi negara. Saya sudah berkirim surat atas nama UI pada Juni 2020 dan Agustus 2020 ke Profesor Yudian Wahyudi untuk membenarkan tentang Pancasila tapi tidak ditanggapi. Kata Taufik, komunis gaya baru tidak menggunakan isu kemiskinan dan juga kerakyatan tapi mengubah peraturan dan undang-undang. RUU HIP atau BPIP juga bisa menganulir TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan komunis dan ajarannya. Taufik mengatakan komunis gaya baru menyasar kalangan anak muda untuk memanipulasi peristiwa G30S PKI. Komunis gaya baru menghilangkan sejarah pemberontakan komunis Madiun 1948 dan menuntut permintaan maaf negara terhadap PKI. Ia khawatir infrastruktur yang berasal dari utang Cina diambil alih negara tirai bambu. Infrastruktur utang dari Cina bisa diambil Cina. Begitu katanya. Membongkar website BPIP yang seharga 2,6 miliar. Benarkah? Pesan viral melalui WhatsApp Group. Seorang ahli IT mempertanyakan website dari BPIP yang harganya mencapai 2,6 miliar. Menurutnya, hal ini tidak masuk akal dengan melihat konten dan jenis serta bentuknya. Pesan di WhatsApp Group itu dari seorang yang berinisial BZH dengan isinya yaitu sebagai berikut. Ada yang pernah buka website BPIP? Ada posting dari seorang teman yang ahli IT. Seorang teman IT mengirim ini. Website BPIP seharga 2,6 miliar hanya berisi konten blow-on. Pasaran paling cuma Rp650.000. Sudah pernah jalan-jalan ke website Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP enggak? Gue barusan berkunjung ke sana, berharap menemukan informasi tentang pedoman pendidikan Pancasila di tingkat SD, SLTP, SLTA, hingga perguruan tinggi. Bukan informasi detail yang gue inginkan, tapi paling enggak BPIP menampilkan kisi-kisinya. Karena sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BPIP ini diserahi tugas untuk merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Tadinya sih udah semangat 45, berharap menemukan hal yang dapat mencerahkan dan menambah wawasan gue tentang Pancasila. Namun ternyata, website BPIP ini sungguh di luar ekspektasi. Tampilannya GUI, yaitu Graphic User Interface. Begitu sederhana, tidak informatif. Muncul pesan error, view not found, atau connection timeout. Ya kayak gitu terus ketika gue ngeklik beberapa tautan. Sangat disayangkan, website sebuah lembaga negara kok cuma gitu doang? Apa nggak ada anggaran buat desain and maintenance sistem informasi? Kembali sih gue telusuri, masuk ke halaman website LPSE Kemenkumham dan akhirnya menemukan informasi tender pengadaan pengembangan sistem informasi di BPIP. Nilai pagunya 3 miliar rupiah yang dianggarkan dari dana APBN di tahun 2019. Pemenang tender adalah PT Dokotel Teknologi yang mengajukan nilai penawaran sebesar 2,6 miliar rupiah. Pasaran web model begini anak-anak IT cuma 650.000. Sudah komunikatif? Dan sebagai rakyat jelata, gue merasa aneh. Masa sih website atau software yang termasuk dalam pengembangan sistem informasi seharga 2,6 miliar rupiah cuma begitu doang? Jangan baper sih ya, gue cuma nanya. Jangan harap yang beginian akan diungkap sama PSI, karena mereka sih cuma sibuk melototin APBD DKI. Diduga ada makar ideologi
FKP 2B tulis surat terbuka tolak RUU BPIP. Ratusan orang yang tergabung dalam forum komunikasi Patriot Peduli Bangsa membuat surat terbuka berisikan penolakan terhadap RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Mereka menilai bahwa RUU BPIP tidak jauh berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP, yang mana secara substansi bermasalah. Selain itu, mereka juga mendesak agar lembaga BPIP dibubarkan karena dianggap telah melakukan makar ideologi. Hal-hal tersebut menjadi sebuah poin secara garis besar dari 9 tuntutan dalam surat terbuka FKP 2B yang ditembuskan ke pimpinan MPR RI, pimpinan DPR RI, dan juga Presiden RI. Kemudian, pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Gubernur Lamhanas, hingga ormas lintas agama seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Ittihadiyah, Perti, MA, Az-Zikra, IKADI, PT, Sarekat Islam, Al-Wasliyah, PUI, HBMI, Nadatul Walton, PGI, KWI, Walubi, Permabudi, PHDI, dan juga Matakin. RUU BPIP sama bermasalahnya dengan RUU HIP. Tolak RUU BPIP, bubarkan BPIP dan hentikan makar ideologi. Tulis anggota FKP 2B Mamet Ahmad Hakim kepada wartawan pada hari Kamis 20 Agustus. Mamet mengungkapkan gejolak sosial politik yang sedang terjadi sekarang ini disinyalir akibat adanya penyesatan ideologi. Karena itu FKP 2B menilai RUU BPIP dan juga lembaga BPIP itu sendiri layak untuk dibubarkan karena tidak memiliki fungsi apapun. Adanya makar ideologi yang harus segera diakhiri dengan menolak RUU BPIP dan membubarkan BPIP karena keberadaannya tidaklah diperlukan. Bahkan bahwa bisa menjadi ancaman yang sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam surat terbuka itu, bertanda tangan sekitar 456 orang yang mengklaim dari berbagai unsur dan tergabung dalam FKP 2B dan menyatakan sikap untuk menolak RUU BPIP dan bubarkan lembaga BPIP. RUU HIP rawan bagi perpecahan bangsa. Rakyat tidak tinggal diam. Perhatikan suara publik yang beredar di media sosial. Betapa kritisnya masyarakat menilai bahaya RUU HIP. Penolakan terjadi di mana-mana. Umat Islam dan kelompok anti-komunis menggelindingkan dan mengangkat isu kebangkitan PKI dan mengkhawatirkan Undang-Undang HIP kelak akan menjadi alat pengembangan paham komunisme, Marxisme-Leninisme secara terselubung. RUU HIP yang cacat yuridis, filosofis, dan sosiologis tidak layak untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Muatan politik sangat kental. Partai pemenang pemilu mencoba menggoyang dengan bermain licik di RUU HIP. Rakyat tidak sebodoh yang diduga untuk mudah terkecoh dengan permainan ini. Secara yuridis, RUU ini bermasalah karena ditetapkan oleh DPR dengan rekayasa. Diketuk palu bulan Ramadan menjelang buka, dihadiri fisik hanya 41 anggota DPR. Kehadiran virtual yang tidak sehat dengan ruang sempit untuk menyampaikan pendapat. Pengambilan keputusan yang dipaksakan. Bagaimana ada satu fraksi? Artinya ada sejumlah anggota yang tidak setuju, lalu bisa diketuk palu dengan putusan aklamasi. Jelas melanggar hukum dan melanggar asas demokrasi. Secara filosofis, masalah ideologi negara ini tidak patut menjadi muatan sebuah undang-undang. Sebagai stat fundamental norm, persoalan haluan ideologi negara hanya bisa diatur pada tingkat konstitusi atau sekurang-kurangnya pada level ketetapan MPR. GBHN saja yang kontennya lebih rendah dari haluan ideologi diamanatkan oleh the Founding Fathers untuk menjadi kewenangan MPR, bukan DPR dan pemerintah. Secara sosiologis telah merebak penolakan publik atas RUU HIP, usulan awal PDIP ini. Bukan hal yang mustahil penolakan bergerak dari diskusi dan pernyataan politik menuju aksi-aksi unjuk rasa sebagai penggunaan hak rakyat yang dilindungi oleh undang-undang. Jika juga dipaksakan, maka kegaduhan baru telah terciptakan. Pemerintah tentu memiliki pekerjaan rumah yang tak perlu. Soal komunisme dan kebangkitan PKI adalah isu politik yang sensitif.